Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan referensi. Pertama-tama, referensi ini bisa diartikan sebagai satu, referensi atau rujukan memberitahukan sumber informasi atau gagasan yang telah dipergunakan dalam tulisan Anda. Kedua, referensi merupakan kombinasi sitasi pada teks dan entry bibliografisnya pada daftar pustaka. Nah, apa saja yang memerlukan referensi? Yang pertama adalah kata-kata atau gagasan seseorang yang bersumber dari majalah, buku, surat kabar, lagu, program TV, film, halaman web, program komputer, surat, iklan, atau media lainnya. Kedua, informasi yang diperoleh dengan mewawancari orang lain. Tiga, kata-kata ekstrak atau frasa unik dari suatu sumber diagram, ilustrasi, bagan, dan gambar. Selanjutnya, gagasan yang diberikan seseorang kepada Anda dalam suatu percakapan atau melalui email. Tujuan mencantumkan referensi adalah satu, menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindarkan dari plagiarisme. Kedua, menandai karya dan gagasan sebelumnya terhadap sumber yang tepat. Ketiga, memungkinkan pembaca menentukan suatu independen apakah bahan rujukan mendukung argumen penulis atau tidak. Dan keempat adalah membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas bahan yang digunakan penulis. Nah, apakah plagiarisme? Tentunya penggunaan ide, gagasan, atau tulisan seseorang tanpa memberitahukan telah digunakannya gitu. Jadi tentunya kalau tidak diberitahukan, tidak dicantumkan, ini masuknya plagiarisme. Juga plagiarisme mencakup pengambilan gagasan atau ide orang lain atau kata-kata atau temuan dan disajikannya sebagai milik Anda sendiri. Itu. Nah, untuk hal itu maka dalam penulisan karya tulis ilmiah kita harus atau wajib mencantumkan referensi. Nah, untuk membantu kita membuat referensi di dalam sebuah laporan dan kita menggunakan pengetikan menggunakan Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan demokan atau praktekkan bagaimana caranya membuat referensi di Microsoft Word. Nanti kita akan ada beberapa bahasan terkait dengan referensi di Microsoft Word, yaitu terkait dengan form reference search manager. Kedua adalah bagaimana menambahkan sumber referensi. Ketiga, terkait dengan style referensi. Keempat, bagaimana menambahkan referensi di dalam dokumen Anda. Kelima, nanti juga kalau misalnya referensi itu adalah sebuah buku, tentu harus dimasukkan Anda mengutip di halaman berapa. Nah, nanti juga itu dimasukkan, bisa bagaimana cara memasukkan halaman di dalam referensi tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya membuat daftar pustaka, sehingga nanti daftar pustaka yang Anda gunakan, yang Anda ketik tidak manual diketikkan, tapi akan dapat dibuat secara otomatis. Itu rekan-rekan, mari kita coba demokan pembuatan referensi di Microsoft Word. Pertama-tama, untuk membuat referensi di Microsoft Word, kita akan coba membuka terkait form reference search manager. Sini kita buka di Microsoft Word-nya. Nah,
Nanti rekan-rekan sekalian bisa lihat di menu reference. Sini ini ada menu search, manager search ya. Nah, ini menu search ya. Kalau ini bound search atau mencari master list yang sudah ada di Microsoft Word. Kebetulan saya sudah banyak menginputkan referensi di sini. Nah, kalau ada maka akan muncul di sini ya, sesuai dengan yang ini. Tapi kalau belum, nah kita akan coba bagaimana menginputkan referensi yang baru sini. Contoh misalnya saya mempunyai suatu teks yang diambil dari tulisan orang, misalnya di sini definisi terkait dengan kompetensi. Gunakan dulu ke sini. Kompetensi adalah kemampuan atau ability bla 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 dan seterusnya ya. Nah, ini definisi ini menurut Stephen Robin ya. Di bukunya ya. Bukunya Perilaku Organisasi edisi 16, terjemahan dari Organizational Behavior ya. Nah, di sini diterbitkan 2015 di Jakarta dan penerbitnya adalah Salemba 4. Nah, bagaimana memasukkan ke dalam sana, maka kita akan buat kita buka manage di sini new ya. Apakah itu buku? Kalau buku ya, kalau misalnya jurnal bisa dari website. Nah, kita coba dulu yang dari book ya, atau buku. Ini kita language atau bahasanya pindahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita masukkan ini untuk author atau penulisnya atau pengarang. Jangan lupa bahwa stylenya untuk daftar isi adalah nama akhir yang akan dituliskan di sini. Jadi nama awal, nama tengah, dan nama akhir. Nah, misalnya ini ada 2 orang tadi kan, ini ada Stephen Robin ya, ini namanya Stephen Robin. Ini nanti akan seperti ini. Lalu ini karena ada berdua,
Oke. Nah, setelah itu kita masukkan judulnya. Judulnya adalah perilaku organisasi. Judulnya adalah perilaku organisasi edisi 16. Ini merupakan terjemahan. Oke, kita copy dulu biar cepat. Ini 2015. Oke. Terbitannya Jakarta. Dan penerbitnya adalah Salemba 4. Oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya. Berarti citasi kita sudah masuk, ya. Dan ini nanti yang di daftar ini akan masuk ke daftar pustaka juga. Kita coba, ya. Berarti di sini kita inputkan. Ya. Oke, tapi kita bahas dulu ini terkait dengan style. Ini apa? Ada banyak style, ada yang Harvard, ada Ghost, ya, dan ada ISO 690 misalnya, dan lain sebagainya. Tapi yang biasa dipakai oleh kita adalah stylenya apa? Ini American Psychological Association. Ya, di sini ini hanya urutannya aja, cara penulisannya saja yang agak berbeda. Nanti kita lihat satu persatu perbedaannya, gitu kan. Nah, tapi untuk melihat perbedaan tentunya kita akan lanjut ke bagaimana caranya referensi tadi diinputkan ke dokumen ini, gitu kan. Mari kita lihat tadi, karena kita sudah masukkan misalnya di sini. Nah, kita akan masukkan, kalau masukkan berarti instant citation, ya. Ini kan tadi udah satu, ini di sini klik. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kita sudah memasukkan referensi bahwa kompetensi adalah kemampuan ability. Ini definisi ini dikemukakan oleh Stephen Robin dan Judge, ya. Di sini setelah itu, ya, referensi. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Tadi kalau misalnya diganti stylenya Chicago, misalnya bisa, nah, Chicago seperti ini pakai dan misalnya, gitu kan. Ada beberapa perbedaannya. Kalau ini misalnya Robin dan kawan-kawan, misalnya ini kan. Kalau Ghost ini sama, Harvard ini seperti ini, sama dengan apa tadi kan. Terus kalau IEE ini IEEE ini biasanya pakai kurung di sini saja, satu, ya, misalnya satu, kedua, ketiga, gitu kan. Nah, tapi yang biasa kita pakai di Indonesia biasanya lebih kebanyakan pakai style apa di sini. Jadi seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kalau lebih spesifik lagi, bagaimana caranya untuk ini kan definisi kompetensi ini ada di halaman berapa di buku Robin dan Judge ini, maka kita perlu inputkan halamannya, gitu kan. Nah, ternyata halamannya itu ada di halaman
Di sini halaman 35 ya. Nah, maka untuk menambahkan halaman 35 kita edit citation ya. Oke, sekali lagi klik di sini edit citation, page-nya berapa? Page 35. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah bisa dilihat bahwa ini kita sudah membuat referensi ya. Dari buku apa, terbitan tahun berapa, dan halamannya halaman berapa di sini. Oke. Nah, setelah itu rekan-rekan sekalian, kita coba membuat daftar pustaka ya. Untuk membuat daftar pustaka tentunya harus otomatis juga, tidak perlu kita mengetikkan ulang karena tadi sudah memasukkannya. Oke. Contohnya misalnya di sini kita akan ada halaman baru adalah daftar pustaka ya. Oke. Ini kalau udah di heading 1 ya. Kalau udah di header, kalau sudah di heading 1, nah ini di sini ya, teman sekalian. Nah, untuk membuat daftar pustaka maka kita balik lagi ke reference ya. Ada ini, klik kanan, nah tipenya seperti apa, mungkin seperti ini saja gitu. Oke, atau seperti ini. Nah, otomatis rekan-rekan ini referensinya dibuang saja karena sudah ada daftar pustaka ya. Jadi otomatis ini daftar pustakanya sudah terbuat sendiri gitu. Bisa saja misalnya Anda sekalian tambah daftar pustaka yang lain, misalnya ini saya sudah ada beberapa misalnya gitu kan. Misalnya saya masukkan ke sini, copy, oke, enter, ada bla bla bla, ketikan lagi, tulisan, kita citasi lagi ini ya. Misalnya ini halamannya halaman 110 misalnya. Oke. Maka untuk daftar pustaka kita tinggal di-update saja di sini. Otomatis ini akan terbuat daftar pustaka. Jadi karena di dokumen atau laporan Anda sudah mereferensi 2 buah sumber, maka secara otomatis di sini juga daftar pustaka akan ada 2. Itu saja rekan-rekan sekalian pada pertemuan kali ini, bagaimana caranya kita menginputkan referensi dan membuat daftar pustaka di dalam Microsoft Word ya. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.